Halo guys, kembali lagi di Nina di Film. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul One Day in Seoul. Melanjutkan di episode 27 dan 28 kemarin, kali ini kita akan melanjutkan di episode 29 dan 30 ya. Melanjutkan episode kemarin di mana Yunwoo menunjukkan siapa orang yang sudah dalam masa inkubasi virus sel. Dan ternyata orangnya adalah Ji-hoon. Si Ji-hoon bingung dan kaget. Kunaon Arisia Yunwoo? Kenapa melihat aku? Dan Yunwoo bilang, kamu sudah tertular. Kang Ji-hoon, anak anjing, main nuduh-nuduh wae. Sambil meremas kerah baju Yunwoo. Yunwoo menjelaskan, dia harus memberitahukan soal ini sebelum masa inkubasinya aktif. Si Ji-hoon menembal. Kok bicara ini karena sedang dicurigai kan? Lalu Ji-hoon hendak menghajar si Yunwoo. Mereka dipisahkan oleh Daehan. Si Daehan juga bilang, memang kamu siapa Yunwoo? Bisa-bisanya menuduh orang yang terkena virus. Yunwoo marah ke mereka dan bilang, kalian pikir ini main-main hah? Aku sudah memberitahu kalian. Kita lihat saja nanti. Mendengar itu, Ji-hoon makin dendam guys. Tak berselang lama, para tentara telah sampai di lantai 1 dan hendak menuju ke lantai 2. Kembali ke si cewek yang tadi ditarik monster. Si Mamang mencoba menolong dengan cara melempar molotov ke arahnya. Dan melihat para tentara yang masuk ke lantai 2, para tentara pun melihat korban cewek yang masih sadar itu. Tapi sudah diselimuti oleh monster. Si cewek mencoba meminta tolong pada mereka. Tapi kalian tahulah, para tentara pun langsung membakar si cewek hidup-hidup. Para warga termasuk Mamang sangat tercengang melihat kejadian ini. Dan para tentara ini bilang, kami menemukan orang-orang yang terduga sudah terkena virus di tangga lantai 2 dan bersiap akan menyemprotkan api ke arah mereka. Lalu si Mamang berteriak, kabur! Ada beberapa yang terkena. Untungnya bukan kelompok barudak Yunwoo. Saat ini kita panggil dulu barudak Yunwoo karena mereka sudah gabung ya. Barudak Yunwoo hendak keluar dari sisi lantai 2 dan di depan ada para gembel yang langsung dihadang oleh para tentara yang baru datang di sana. Si gembel itu memohon pada tentara untuk tidak membakar mereka. Kang Min mengarahkan senter ke arah mereka dan membuat si tentara kesilauan dan menyuruh si bapak gembel buat kabur. Lalu turun monster dari atas plafon di atas para tentara. Untungnya mereka teralihkan dengan monster dari atas itu. Kemudian si Mamang mencoba memecahkan kaca dengan Daehan. Melihat itu, Ji-hoon ngomong ke Sung-yu, kalau kita jangan bareng dengan mereka ini, jika keluar mereka akan mati seperti saat di Menara Namsan waktu itu. Aku tahu ada pengungsian lain, jangan bilang ke siapa-siapa. Ayo kabur bersamaku, kata Kang Ji-hoon. Baik, kata Sung-yu. Kemudian datang si bapak gembel ke arah si Mamang dan bilang, Seoul itu wilayah kami. Jika mengajak kami, mereka akan aman, katanya. Ketika sudah berkumpul di satu tempat, yaitu kaca yang akan dipecahkan, para tentara sudah mendekat dan hendak membakar mereka semua. Lalu dengan paniknya, si Mamang langsung memecahkan kaca dengan badannya dan menyuruh orang-orang untuk lari. Terlihat api sudah menyambar keluar gedung itu. Apakah mereka akan selamat, guys? Keesokan harinya dalam berita, diberitakan organisasi sipil di seluruh negara protes ke pemerintah dan mengadakan konferensi pers. Mereka menyatakan bahwa pemerintah sudah menyadari krisis virus mutasi di Seoul, tapi tetap mengabaikannya. Dan menurut salah satu anggota organisasi ini, virus ini sudah masuk ke Seoul 2 minggu lalu dan pemerintah hanya diam saja. Mereka juga sudah memastikan pemerintah menyembunyikan informasi secara sistematis melalui dokumen terkait yang diperoleh melalui tim anonim. Pemerintah membantah dengan mengatakan itu mustahil. Pemerintah akan mengambil tindakan tegas ke orang-orang yang menyebarkan berita palsu. Saat ini kita ada di luar Seoul, di mana para warga yang menunggu rekan keluarganya sedang berkumpul bersama di suatu tempat aman. Termasuk ada orang tuanya Yunwoo. Si bapak menyuruh istrinya buat makan dulu, tapi si istri tidak nafsu makan karena Yunwoo tidak bisa dihubungi. Si ayah menenangkan karena mungkin si Yunwoo masih tidur dan mengira Yunwoo masih aman di pengungsian. Kemudian berita beralih ke pengungsian yang habis dibakar semalam. Menurut petugas, kebakaran terjadi karena para pengungsi tidak mengikuti aturan petugas. Waduh deui wae cok. Dan diduga korban jiwanya banyak. Melihat berita itu, si ibu sangat kaget dan mengkhawatirkan kondisi si Yunwoo. Beralih ke stasiun Seoul. Di sini tampaknya aman guys, masih bersih ya kan. Ternyata barudak Yunwoo berhasil selamat dan kabur ke sini dengan bantuan si bapak gembel. Si Mamang bilang ke bapak gembel, kita harus di sini dulu sampai pintu Seoul dibuka kembali. Dan Mamang menjelaskan, jika anak-anak ini tidak ada tempat lain karena sedang study tour di Seoul, termasuk dirinya yang sedang berlibur di Seoul. Si Mamang juga orang luar guys. Si gembel bilang, kalian bisa tinggal di sini sampai kapanpun. Jadi ini tempat apa sih guys? Kita akan tahu nanti. Kita beralih ke pengungsian lain.
Di sana para petugas makin tegas dan coba bertanya kepada para pengungsi yang baru masuk. Apa kalian ada yang menyentuh virus? Atau ada kerabat kalian yang terkena virus? Ternyata tidak ada guys. Atau jika ada yang merasa mual dan tidak merasa nyaman, silakan bicara. Lalu tak terduga, ternyata si Jihun ada di sini guys. Dan dia mengangkat tangannya. Jihun bilang, bagaimana kalau dia sudah kabur dari sini? Dan dia punya gejala seperti itu. Kalau saya laporkan, apa kalian akan menghabisinya? Anjing, si Ieu bakal ngepitnah si Yunwo guys. Padahal manehna kan kena virus mah. Cek si Yunwo ge. Lanjut episode 30. Kembali pada Yunwo, ternyata ini adalah tempat tunawisma di stasiun Seoul. Dia sedang sendirian di toilet sambil memikirkan apa benar dia merasakan kehadiran orang dalam masa inkubasi. Dan dia yakin kalau dia tidak sedang terinfeksi. Kembali pada Jihun yang sedang diinterogasi. Si Jihun menjelaskan kalau saat si Yunwo datang ke pengungsian, dia sangat sensitif. Saat ditegur dari belakang pun dia suka langsung kaget. Dan ada cewek yang melihatnya langsung dan Yunwo menyebarkan virus lewat lengannya. Anjing, omongannya teh gila bos. Si petugas pun mengobrol ke temannya. Apa kau sudah memeriksa namanya dari pengungsian itu? Sudah katanya. Memang benar ada anak bernama Yunwo di sana dan mayatnya tidak ada. Sepertinya dia masih berkeliaran di luar. Lalu petugas yang berdiri bilang, sepertinya jika kita memberitahu media sosial soal penyebaran super itu akan meringankan beban mereka. Kalian tahu gak maksudnya? Para petugas bakal mengkambing hitamkan si Yunwo yang bisa menyebarkan virus ke orang-orang. Agar jika ada pengungsian yang tiba-tiba diserang oleh monster, lagipun mereka, para petugas tidak harus terlalu berat menanggung kesalahan gitu. Kembali pada Jihun sambil memperlihatkan mata dendam. Si Jihun bilang, Lee Yunwo, kau harus mati. Kau yang mulai duluan kan? Kemudian si Jihun dibawa ke suatu tempat dan ditanya oleh para petugas, apa kamu yakin tidak bersentuhan dengan orang terinfeksi? Tidak pak, saya yakin, kata Jihun sambil berjalan. Sambil berjalan itu, si Jihun berpapasan dengan Tai-in si kebal. Lalu si Tai-in langsung menyadari jika si Jihun ini sedang masa inkubasi. Berarti benar guys, kata si Yunwo. Aduh. Kembali ke kelompok Yunwo. Di sana ada Dehan yang habis tiduran di kasur dan dia gatal-gatal. Kang Min bilang, kau harus hati-hati karena di tempat ini bantal dan selimutnya banyak kutu karena bekas orang-orang tunawisma dan para gembel. Lalu Kang Min mengecek listrik, ternyata listriknya gak nyala guys. Lalu di sana ada Sung Yu yang bilang, dasar bocah, kalian bisa apa kalau kurang pintar gitu? Yang lain boleh dilupakan, tapi pengisi daya darurat tak boleh ditinggalkan. Anjay, nih mau pinjam gak? Si Dehan tanya, kenapa kau sendirian? Jihun di mana? Bukannya kalian sahabatan? Sung Yu bilang, aku nggak tahu. Kita berpisah saat kesini. Lagi pula aku nggak dekat dengannya. Waduh lah. Si Mamang pun masuk ke ruangan itu. Dia menjelaskan ke anak-anak bahwa dia sudah memeriksa seluruh gedung ini. Sepertinya tidak begitu buruk jika mereka tinggal di sini beberapa hari. Di lantai bawah juga fasilitasnya lumayan bagus. Ada ruang tunggu tunawisma, ada mesin kopi tapi nggak guna karena mati listrik. Di lantai 2 ada kantor pegawai dan di lantai 3 ada ruang istirahat untuk tunawisma. Ada kantin juga di lantai paling bawah. Katanya ada kemungkinan orang-orang tunawisma akan ke sini. Menurutku tempat ini cukup aman dan bagus. Lalu si Isul menyangkal soal itu. Cukup aman, menurutnya itu nggak masuk akal. Tidak ada tempat aman pak, bahkan di pengungsian pun tidak aman. Katanya tunawisma keluar masuk ke tempat ini. Seharusnya kita tutup semua pintu. Kalau tidak, ujung-ujungnya akan diserang virus juga. Si Dehan ngomong, Isul tak usah bicara soal tunawisma. Apa Yunwo bisa lebih bahaya dari mereka? Dia mencurigakan banget, apalagi melihat sikapnya kemarin. Artinya kamu tahu sesuatu soal Yunwo. Jadi ada apa dengan Yunwo? Dehan tanya ke Isul. Isul menjawab, aku nggak tahu sialan. Lalu Isul menyindir mereka. Bukannya mereka dekat dengan Yunwo? Kenapa nggak tanya langsung ke Yunwo? Tapi aneh ya, buat apa tanya juga? Kan mereka yang ninggalin Yunwo di kereta gantung. Kang Min bilang, jangan mengejek kami, Isul. Coba kamu lihat kondisi saat ini. Kita harus bersatu jika mau selamat. Si Isul pun gak mau bareng-bareng dengan mereka yang mengkhianati temannya sendiri. Kemudian si Mamang menghentikan omongan para bocah ini. Cukup guys, kita akan pikirkan soal tempat tinggal. Sekarang kita makan dulu ke kantin. Ayo Mereka pun bergegas ke bawah hendak ke arah kantin. Tetapi Soyun ke WC dulu buat cuci muka dan terus merenung memikirkan kejadian yang di pengungsian waktu kemarin. Dia melihat orang-orang dibakar hidup-hidup oleh para tentara. Sungguh kejamnya mereka. Lalu dia kembali ke lantai atas, gak tahu mau kemana. Saat di tangga, dia berpapasan dengan Yunwo yang sudah membawa tasnya. Soyun bilang, yang lain ada di kantin. Tanpa mendengarkan kata-katanya, si Yunwo meleo saja. Dan
tak mempedulikan si Soyun. Mungkin masih kesal sama dia ya kan. Menyadari Yunwo bakal keluar sendirian. Saat hendak membuka pintu, Soyun mengejarnya dan menahan Yunwo agar tidak pergi karena di luar berbahaya. Yunwo bilang, "Jangan sentuh aku, pergi saja sana." Kemudian mendorong Soyun sampai tersungkur. Yunwo juga bingung apakah dia sedang baik-baik saja atau enggak. Karena jika dia berada dengan mereka, mungkin saja dia menyebarkan virus ke teman-temannya, ya kan? Jadi dia berusaha buat pergi sendirian, kembali ke Daehan dan lain-lain yang sudah di kantin. Kang Min dan Sung Yu sedang menyalakan kompor, tapi nggak bisa nyala-nyala. Kemudian si Daehan mengecek maps, lalu ada telepon dari nomor gak dikenal. Saat diangkat, ternyata itu si Hana. Mendengar itu si Hana, Daehan pun kaget. Dan episode kali ini pun sudah selesai. Nantikan episode selanjutnya hanya di Nida di Film. Bye-bye.